Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang keterampilan untuk mengembangkan orang lain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah leadership Dr. Nova Mardiana SEMM. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui bagaimana cara dalam menetapkan suatu tujuan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi cara memberikan umpan balik yang membangun. Yang ketiga adalah memahami cara membangun tim untuk tim kerja. Yang keempat adalah mengetahui bagaimana membangun tim dengan kinerja yang tinggi dengan metode model roket. Yang kelima adalah mengidentifikasi pendelegasian. Dan yang terakhir adalah memahami apa itu pelatihan. Yang pertama adalah menetapkan tujuan. Dalam menetapkan tujuan, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan harus spesifik dan dapat diamati. Dalam hal ini, tujuan yang umum tidak berfungsi dengan baik karena mereka sering tidak memberikan informasi yang cukup mengenai perilaku tertentu yang harus diubah atau ketika keadaan akhir yang jelas telah dicapai. Lalu ada sasaran harus dicapai tetapi menantang. Jika tujuan hanya perlu dapat dicapai, tidak akan ada yang salah dengan menetapkan tujuan yang begitu mudah, sehingga pencapaiannya sudah pasti. Yang ketiga adalah sasaran membutuhkan komitmen. Untuk membangun penerimaan dan komitmen bawahan terhadap tujuan adalah dengan membuat bawahan berpartisipasi dalam menetapkan tujuan. Dan yang terakhir adalah sasaran membutuhkan umpan balik. Umpan balik dibutuhkan karena dalam faktanya, kinerja akan jauh lebih tinggi ketika tujuan disertai dengan umpan balik daripada ketika baik tujuan atau umpan balik digunakan sendirian. Dalam slide berikutnya ada memberikan umpan balik konstruktif. Umpan balik yang konstruktif melibatkan proses berbagai informasi atau persepsi dengan orang lain tentang sifat, kualitas, atau dampak dari perilaku orang tersebut. Ini dapat berkisar dari memberikan umpan balik yang berkaitan secara spesifik dengan pekerjaan seseorang hingga kesan tentang bagaimana aspek tersebut dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain secara luas. Lalu timbullah pertanyaan, seberapa pentingkah umpan balik dibutuhkan oleh kinerja bawahan dan pengembangan? Tanpa umpan balik, seorang bawahan tidak akan dapat memberitahu apakah dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dan bukan hanya bawahan yang membutuhkan umpan balik konstruktif untuk belajar dan tumbuh. Teman sebaya dapat meminta umpan balik dari teman sebaya, dan pemimpin dapat meminta umpan balik dari bawahan. Selain mendorong pertumbuhan, umpan balik pengawasan yang efektif juga memainkan peran utama. Pada slide berikutnya ada kiat untuk meningkatkan keterampilan umpan balik. Di sini ada beberapa. Yang pertama adalah jadilah spesifik. Umpan balik sangat membantu ketika mengidentifikasi perilaku tertentu yang positif atau negatif. Semakin khusus, pemimpin dapat menunjukkan perilaku mana yang harus diubah. Semakin jelas mereka membiarkan orang lain tahu apa yang harus dilakukan. Lalu adalah jadilah fleksibel. Secara umum, setiap orang harus ingat bahwa tujuan utama umpan balik adalah untuk membantu. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan respon emosional orang lain dalam memberikan umpan balik dan siap menyesuaikan perilaku diri sendiri. Lalu ada tepat waktu. Umpan balik biasanya paling efektif ketika diberikan segera setelah perilaku terjadi. Konteks dan perincian yang relevan dari peristiwa atau perilaku terkini lebih mudah tersedia bagi semua orang yang terlibat. Lalu ada hindari menyalahkan atau malu. Karena tujuan umpan balik adalah untuk memberikan informasi yang berguna kepada orang lain, untuk membantu mereka berkembang, berbicara dengan mereka dengan cara yang hanya dimaksudkan untuk merendahkan atau membuat mereka merasa buruk, tidak membantu. Lalu ada jadikan bermanfaat. Agar bermanfaat, individu harus jelas dan tidak emosional ketika memberikan umpan balik, dan mereka harus memberikan umpan balik hanya tentang perilaku yang sebenarnya berada di bawah kendali orang lain. Dan yang terakhir adalah bersikap deskriptif. Mengapa sih harus deskriptif? Karena hal itu bertujuan untuk membedakannya dari evaluasi. Ketika seseorang memberikan umpan balik sebagian besar berdasarkan kesimpulan, ia sering menyampaikan evaluasi perilaku juga. Namun, evaluasi seringkali merupakan bagian intrinsik dari tanggung jawab penyedia, dan umpan balik kinerja yang baik mungkin mengharuskan penyampaian informasi evaluatif kepada bawahan. Selanjutnya adalah membangun tim untuk tim kerja. Dalam sebuah perusahaan biasanya terdiri dari berbagai individu dengan berbagai karakter. Karakter yang dimiliki masing-masing individu berbeda, sehingga membutuhkan usaha untuk memadukannya agar dapat menjadi tim yang solid. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah melalui pelatihan team building. Pelatihan team building merupakan aktivitas yang dirancang untuk mendorong interaksi dan kolaborasi sekelompok individu agar dapat mencapai tujuan bersama.
Melalui metode pelatihan team building, diharapkan dapat memperkuat ikatan antara anggota kelompok. Pada akhirnya, anggota tim semakin menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan, berkomunikasi dengan efektif, dan bersedia berbagi tujuan yang sama. Yang selanjutnya yaitu membangun tim berkinerja tinggi, yaitu model roket. Model roket keefektifan tim adalah model team building yang preskriptif dan diagnostik. Model ini preskriptif dalam hal memberitahu pemimpin langkah yang harus diambil dan kapan mengambilnya saat membangun tim. Model roket didasarkan pada penelitian ekstensif dan pengalaman bersama tim-tim dalam industri layanan kesehatan, pendidikan, retail, manufaktur, jasa, dan sebagainya. Sama seperti pentingnya tahap pendorong untuk membuat roket terbang, tahap misi dan bakat juga penting untuk memulai tim. Saat masalah tim dan bakat telah diatasi, pemimpin perlu bekerja bersama anggota tim untuk memilah norma tim dan komitmen, dan seterusnya. Ketujuh komponen dalam model roket yaitu: yang pertama ada misi. Misi tim akan memainkan peran besar dalam menentukan jumlah dan keahlian orang yang diperlukan untuk mencapai hasil atau bakat, aturan tim dalam bekerja atau norma, dan perlengkapan serta biaya yang diperlukan atau daya. Karena misi memainkan peran yang begitu penting dalam membangun tim, pemimpin dengan tim berkinerja rendah sering menganggap penting untuk pertama-tama mengulas kembali tujuan, target, dan standar kinerja tim saat berusaha meningkatkan kinerja tim. Lalu yang kedua ada bakat. Keahlian tim dapat dikembangkan melalui bimbingan, program pelatihan, sesi uji praktik, dan lain-lain. Jika pemimpin tidak bisa memilih anggota tim, sangat penting bagi mereka untuk menilai dan mengembangkan keahlian yang diperlukan untuk mencapai tujuan tim tersebut. Yang ketiga ada norma. Aspek dari norma yang perlu diperhatikan yaitu keputusan yang diambil tim, cara mereka mengambil keputusan, berapa sering dan berapa lama melakukan rapat, dan seterusnya. Seluruhnya harus didorong oleh tujuan dan target tim. Tim berkinerja tinggi juga memiliki aturan yang jelas mengenai rapat dan pertanggungjawaban anggota tim. Lalu yang keempat ada komitmen. 3 cara dasar pemimpin dapat membangun komitmen, yaitu yang pertama mengembangkan visi atau tujuan yang luar biasa, yang kedua memiliki kredibilitas tinggi, yang ketiga melibatkan anggota tim dalam proses penetapan tujuan standar dan aturan. Lalu yang kelima ada daya. Untuk meningkatkan komponen daya dari model roket, pemimpin tim perlu menentukan jika mereka memiliki keleluasaan pengambilan keputusan dan sumber daya yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan kelompok. Lalu yang keenam ada semangat. Tim dengan semangat tinggi cenderung dapat secara efektif mengatasi konflik antar pribadi dan memiliki tingkat keutuhan tinggi. Salah satu cara pemimpin dapat meningkatkan semangat adalah dengan bekerja sama dengan anggota tim untuk menentukan aturan dalam mengatasi konflik tim. Lalu yang terakhir ada hasil. Tim berkinerja tinggi adalah mereka sering membangun rencana aksi yang dapat dijalankan dengan kerangka waktu yang jelas serta pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil. Rencana ini termasuk titik tolak dan ukuran kunci, dan tim yang baik secara teratur meninjau ulang kemajuan tim dan merevisi rencana tim sesuai dengan hasil tinjauan tersebut. Selanjutnya adalah pendelegasian. Delegasi adalah cara yang relatif sederhana bagi pemimpin untuk membebaskan diri mereka dari tugas-tugas yang memakan waktu. Delegasi memberi kesempatan berkembang bagi para pengikut dan meningkatkan jumlah tugas yang diselesaikan oleh kelompok, tim, atau panitia kerja. Namun demikian, delegasi sering diabaikan dan kurang digunakan. Delegasi mengandung kesan bahwa seseorang diberdayakan oleh pemimpin, atasan, atau pelatih untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas tertentu atau terlibat dalam kegiatan tertentu. Delegasi memberi tanggung jawab mengambil keputusan kepada individu-individu yang paling cenderung terkena dampak atau yang menerapkan keputusan tersebut. Dan delegasi lebih berkaitan dengan otonomi, tanggung jawab, dan perkembangan pengikut daripada dengan partisipasi. Selanjutnya adalah alasan pentingnya pendelegasian. Beberapa alasan mengapa delegasi perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah delegasi menyediakan waktu untuk kegiatan lain. Yang kedua adalah delegasi mengembangkan pengikut atau bawahan. Dan yang terakhir adalah delegasi memperkuat organisasi. Berikutnya adalah alasan-alasan menghindari pendelegasian. Selain dari alasan mengapa delegasi itu penting, berikut ini juga ada mengapa delegasi itu perlu dihindari. Yang pertama yaitu ada delegasi memakan waktu terlalu lama.
Yang kedua, selanjutnya adalah delegasi itu berisiko. Yang ketiga adalah tugas tidak akan dikerjakan dengan sama baik. Yang keempat adalah pihak lain sudah terlalu sibuk sehingga tidak sempat untuk melakukan pendelegasian. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendelegasian efektif. Yang pertama adalah putuskan hal yang akan didelegasikan. Yang kedua adalah putuskan kepada siapa akan didelegasikan. Yang ketiga adalah buat tugas yang jelas dan spesifik. Yang keempat adalah berikan tujuan, bukan prosedur. Yang kelima adalah beri kesempatan untuk mandiri tetapi tetap pantau kinerja. Dan yang keenam adalah berikan pengakuan dan jangan menyimpangkan kesalahan. Baik, selanjutnya pelatihan. Faktor keberhasilan utama dalam kebanyakan organisasi saat ini adalah memiliki pemimpin dan pengikut dengan pengetahuan dan keahlian yang tepat. Perusahaan semakin memandang kualitas pegawai sebagai keuntungan kompetitif. Terdapat dua cara untuk mencapai kualitas pegawai. Yang pertama, pemilik perusahaan dapat mempekerjakan talenta yang mereka perlukan. Yang kedua, mereka dapat membangun talenta yang sudah mereka miliki melalui program pengembangan dan pelatihan. Kebanyakan pemimpin terlibat dalam semacam pelatihan informal. Tetapi, sebagus apa sih mereka dalam melatih? Terdapat dua pemikir terkemuka yang membahas ini adalah Peterson dan Hicks. Mereka menerangkan pelatih yang baik mengarahkan dan bukan mendikte perkembangan. Pelatih yang baik membantu pengikut menerangkan tujuan karir mereka, mengidentifikasi dan menyusun prioritas kebutuhan pengembangan, menciptakan dan berpegang pada rencana pengembangan. Selanjutnya, menempa kemitraan. Dalam menempa kemitraan, pemimpin juga dapat memberikan saran karir yang realistis terhadap keahlian dan kesempatan mereka. Contohnya, orang yang baru lulus dari program MBA terbaik mungkin ingin menjadi rekan dalam perusahaan konsultan setelah 2 tahun bekerja di sana. Tetapi kebijakan perusahaan mungkin menentukan ia tidak akan menduduki posisi itu sebelum bekerja selama setidaknya 8 tahun. Pelatihnya harus memberitahunya mengenai kebijakan ini, menyusun rencana bersamanya mengenai serangkaian target karir jangka pendek yang akan membantunya mencapai posisi rekan dalam 8 tahun. Selanjutnya, menumbuhkan keahlian, menciptakan rencana pengembangan dan pelatihan. Setelah kebutuhan pengembangan yang dilatih telah diidentifikasi dan disusun prioritasnya, mereka perlu membuat rencana pengembangan untuk mencapai kebutuhan yang ditargetkan. Memberikan peran penting bagi yang dilatih dalam merencanakan pengembangan akan meningkatkan komitmen mereka terhadap rencana tersebut. Selain rencana pengembangan, pemimpin harus membuat rencana pelatihan yang menerangkan tindakan yang akan mereka ambil untuk mendukung perkembangan binaan mereka. Selanjutnya, mengajarkan kegigihan, membantu pengikut tetap mengikuti rencana mereka. Ada beberapa langkah perencanaan pengembangan secara khusus dirancang untuk mengarahkan kegigihan. Sebagai contoh, memastikan kesesuaian antara tujuan karir dan pengembangan, memperoleh umpan balik dari berbagai sumber secara reguler, dan perenungan bersama rekan dapat membantu binaan agar fokus pada pengembangan mereka. Pemimpin juga dapat membantu mengajarkan kegigihan dengan memanfaatkan momen-momen pelatihan. Selanjutnya, berbagi kecakapan, menciptakan iklim pembelajaran. Untuk membangun kualitas pegawai, pemimpin perlu menciptakan iklim pembelajaran sehingga pengembangan pribadi menjadi proses yang terus berlanjut daripada sekedar menjadi kegiatan sekali selesai. Pemimpin dapat menciptakan iklim pembelajaran dengan meninjau perkembangan pengikutnya secara reguler. Salah satunya adalah dengan membuat pemimpin dan pengikut rekan pengembangan. Maka keduanya dapat memberikan umpan balik secara reguler serta dukungan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berikut ini adalah kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.